Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ridho Saputra, biasa dipanggil Ridho, dengan NIM 501230173 dari kelas 4F Ekonomi Syariah. Adapun guna membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Subhan SAG MA. Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Adapun pemaparan dari video kali ini yaitu mengenai materi konsep manajemen dan bisnis syariah oleh Bapak Muhammad Subhan SAG MA. Adapun pengertian manajemen. Definisi umum. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun unsur-unsur manajemen terdiri dari manusia atau SDM, dana atau keuangan, material atau bahan baku, mesin atau teknologi, metode atau prosedur, pasar atau target konsumen. Nah, ini mengenai dari definisi umum manajemen maupun unsur-unsur dari manajemen. Selanjutnya, pengertian bisnis. Definisi umum. Bisnis adalah aktivitas menyediakan barang dan atau jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan. Adapun tujuan dari bisnis yaitu profit, mendapatkan keuntungan, growth yaitu pertumbuhan, sustainability atau keberlanjutan. Nah, ini mengenai pengertian definisi umum dari bisnis dan tujuan bisnis. Selanjutnya, paradigma manajemen Islam. Definisi manajemen Islam adalah proses pengelolaan sumber daya berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk mencapai tujuan dunia dan akhirat. Adapun prinsip-prinsip dari manajemen Islam yaitu tauhid atau keesaan Allah, adil atau keadilan, amanah atau kepercayaan, tanggung jawab atau accountability, profesionalisme atau ihsan. Nah, ini paradigma manajemen Islam. Definisi maupun prinsip-prinsipnya. Selanjutnya, paradigma bisnis Islam. Adapun prinsip-prinsipnya yaitu larangan riba atau bunga, gharar atau ketidakjelasan, maisir atau perjudian, haram atau hal-hal yang dilarang oleh agama. Akad-akad bisnis terdiri dari mudharabah atau yang dikenal bagi hasil, murabahah atau jual beli dengan margin keuntungan, ijarah atau sewa, istisna
atau pemesanan pembuatan. Nah, dipesan terlebih dahulu baru dibuat, itu akad istisna. Ini paradigma bisnis Islam, terdiri dari prinsip-prinsip dan akad-akadnya. Selanjutnya yaitu perbedaan manajemen konvensional dan syariah. Yang pertama itu terdapat pada fokus tujuan. Adapun kalau di konvensional itu lebih ke maksimalisasi profit. Nah, jika di dalam syariah itu fokus tujuannya profit dan keberkahan. Yang kedua, prinsip dasar. Prinsip dasar di konvensional yaitu materialistis. Kalau prinsip dasar di syariah yaitu spiritual dan material. Yang ketiga yaitu etika bisnis. Etika bisnis di konvensional yaitu relatif. Kalau etika bisnis di syariah mutlak berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang keempat, tanggung jawab sosial. Kalau di konvensional itu tanggung jawab sosialnya opsional. Kalau di syariah tanggung jawab sosialnya yaitu wajib melalui zakat, infak, dan sedekah. Nah, ini dia perbedaan manajemen konvensional dan syariah. Namun masih banyak lagi, ini hanya beberapa. Selanjutnya, studi kasus bisnis syariah. Bank Syariah Indonesia atau BSI. Yang pertama, profil. Bank syariah terbesar di Indonesia, hasil merger dari 3 bank syariah BUMN. Nah, ini BSI saat ini merupakan bank syariah terbesar di Indonesia ya, yang merupakan gabungan dari 3 bank syariah BUMN, yang mana dari kita mungkin sudah mengetahuinya, yaitu ada BRI Syariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah. Yang kedua, produk dan layanan. Ada tabungan syariah, pembiayaan syariah, investasi syariah, kartu kredit syariah, dan lain-lain. Yang ketiga, implementasi prinsip syariah. Nah, ini ada pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah atau disingkat dengan DPS, akad-akad syariah yang digunakan, penyaluran dana zakat. Nah, ini studi kasus bisnis syariah Bank Syariah Indonesia atau BSI. Selanjutnya, studi kasus bisnis syariah UMKM dengan pembiayaan syariah. Contoh UMKM yaitu ada pengusaha makanan, fashion, kerajinan, dan lain-lain yang menggunakan pembiayaan syariah. Adapun akad pembiayaannya bisa berupa mudharabah, murabahah, atau lainnya. Manfaat pembiayaan syariah ada modal usaha, pengembangan bisnis, keberkahan dalam usaha. Nah, ini studi kasus bisnis syariah UMKM dengan pembiayaan syariah. Selanjutnya, tantangan dan peluang bisnis syariah di Indonesia. Yang pertama yaitu tantangan. Tantangannya ada literasi keuangan syariah yang rendah. Masih rendah literasi keuangan syariah kita, sehingga perlu ditingkatkan lagi dengan pemahaman-pemahaman yang lebih bagus, yaitu ada persaingan dengan bisnis konvensional. Nah, yang mana konvensional saat ini masih menjadi mayoritas ya di Indonesia, dan juga regulasi yang belum optimal. Yang kedua yaitu peluang. Potensi pasar yang besar.
mayoritas muslim, yang mana negara kita yaitu Indonesia adalah negara mayoritas Islam dengan jumlah penduduk Islam terbanyak di dunia saat ini, maka sangat berpeluang untuk menjadi potensi pasar dengan bisnis syariah terbesar ya. Yang terus ada kesadaran masyarakat akan produk halal, dan juga mestinya dukungan pemerintah sangat kita perlukan. Ini tantangan dan peluang bisnis syariah di Indonesia. Adapun kesimpulan dari materi dalam video ini, yaitu manajemen dan bisnis syariah menawarkan alternatif pengelolaan bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga keberkahan dan keberlanjutan. Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam bisnis dapat menciptakan nilai tambah bagi semua pihak atau stakeholder. Potensi bisnis syariah di Indonesia sangat besar dan perlu terus dikembangkan untuk mewujudkan ekonomi yang adil dan sejahtera. Mari kita bersama-sama mempelajari dan mempraktikkan manajemen dan bisnis syariah dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian penyampaian materi dari video ini. Saya selaku pembuat video, Rahmat Ridho Saputra, jika ada terdapat kekeliruan, kesalahan dalam video kali ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.